Halo semuanya, pernah nggak kepikiran gimana caranya bikin tulisan kamu jadi makin keren? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar satu trik simpel buat itu. Yuk kita mulai? Sering ngerasa nggak sih, kalimat yang kamu tulis itu kok kayaknya kaku atau patah-patah? Idenya sih udah bagus, tapi pas dibaca lagi, kok rasanya kurang ngalir ya? Tenang, kamu nggak sendirian, dan solusinya ada di sini. Jawaban itu ada di sebuah alat, grammar yang sering banget kita lupain. Anggap aja ini kayak toolkit rahasia buat bikin kalimat kamu jadi jauh lebih elegan dan powerful. Oke, jadi alat rahasia ini namanya konjungsi korelatif. Gampangnya gini, ini tuh konjungsi yang datangnya selalu berduaan, kayak pasangan. Mereka ini ibaratnya tim yang solid di dunia grammar, tugasnya buat mastiin kalimat kamu seimbang dan jelas banget. Dan ini dia contekan kita hari ini. Semua alat yang kita butuhin ada di bagian ini. Nanti kita bakal bedah satu persatu, jadi setelah ini kamu bisa langsung coba pakai. Oke, yuk kita buka kotak peralatan kita. Kita mulai dari kategori yang pertama ya. Kelompok ini isinya konjungsi yang gunanya buat ngasih pilihan atau alternatif. Nah, ini dia pasangan pertama. Ada either or yang ngasih kamu dua pilihan, bisa A atau bisa B. Terus ada neither nor yang kebalikannya, buat bilang bukan A dan juga bukan B. Kerennya kalimatnya jadi lebih efisien kan? Coba deh bandingin, daripada bilang dia tidak menelpon, dia juga tidak mengirim pesan. Lebih enak didengar kan? Contoh ini pas banget buat nunjukin pilihan yang lebih disukai. Jadi bukan cuma soal ada pilihan A atau B, tapi soal aku lebih milih A daripada B. Oke, kita lanjut ya ke dua pasangan terakhir di kategori ini. Whether or ini berguna banget buat nyajiin dua kemungkinan. Entah kamu begini atau begitu, tanpa harus memihak. Sementara rather than, kayak yang tadi kita lihat, itu cara yang to the point banget buat bilang apa yang lebih kamu suka. Oke, beres sama pilihan. Sekarang kita pindah ke bagian selanjutnya di toolkit kita. Nah, pasangan-pasangan yang ini tugasnya buat nyambungin ide, nambahin info, sama bikin perbandingan yang mantap. Pasangan yang ini nih bisa bikin tulisan kamu naik kelas. Both and itu simple tapi efektif buat gabungin dua hal. Tapi not only but also, wah ini beda level. Dia nggak cuma nambahin info, tapi juga bikin membaca penasaran dan ngasih penekanan yang lebih kuat ke info yang kedua. Nah ini dia buktinya. Coba lihat perbedaannya. Dari yang tadinya dua kalimat pendek dan kepisah, jadi satu kalimat yang ngalir, canggih dan dampaknya lebih kerasa. Keren kan? Itu dia kekuatan si pasangan konjungsi ini. Oke, dua lagi nih untuk membuat hubungan. Ada S yang pas banget buat ngebandingin dua hal yang setara, jelas dan langsung ke intinya. Terus ada such that, ini cara keren buat nunjukin hubungan sebab akibat. Gara-gara permainannya seru banget, jadinya kita main seharian. Gampang kan? Oke, kita udah lihat semua alatnya ya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara pakainya biar efektif? Yuk kita rangkum jadi 3 langkah simpel yang bisa langsung kamu praktekin. Jadi, intinya cuma 3 langkah gampang ini. Pertama, tentuin dulu tujuan kamu nulis apa. Kedua, pilih pasangan kata yang pas. Dan ketiga, nah ini yang paling penting, pastiin strukturnya seimbang. Maksudnya gini, kalau setelah either kamu pakai kata kerja, ya setelah or juga harus pakai kata kerja. Itu namanya struktur paralel, dan inilah yang bikin kalimatnya jadi enak dibaca dan jelas. Pada akhirnya, kenapa sih ini semua penting? Ini bukan soal aturan grammar yang bikin pusing loh, tapi ini soal gimana caranya bikin tulisan kamu jadi lebih gampang dibaca, lebih meyakinkan, dan pastinya lebih asyik buat dinikmatin sama orang lain. Jadi, sekarang giliran kamu. Kamu udah punya toolkit baru buat bikin tulisan yang lebih mantap. Coba deh pas nulis nanti, tantang diri kamu sendiri buat pakai salah satu pasangan ini. Pasti bisa. Selamat mencoba ya!